Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Aziza Rosyid dari kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan ekonomi ada elastisitas, yaitu permintaan, penawaran, sama produksi. Terus konsep marginal, ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, sama tabungan marginal. Terus ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama ada elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD, di mana DQD per DP tak lain adalah Q aksen D atau F aksen P. Elastisitas permintaan. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis bila ND-nya lebih dari 1. Terus suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika ND-nya sama dengan 1. Dan bersifat inelastik jika ND-nya kurang dari 1. Terus barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Di sini ada contoh soalnya yang fungsi permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurangi 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Nah, jawabannya QD sama dengan 25 kurangi 3P. Maka Q aksen D atau turunan dari QD sama dengan min 6P. Min 6P itu dapat dari turunan min 3P pangkat 2. 2 dikali min 3, min 6, 2 kurangi 1, 1. Pangkat 1 nggak ditulis. Terus ND sama dengan DQD per DP kali P per QD. Ini rumusnya. Kita masukin ke min 6P kali P per 25 minus 3P pangkat 2. Minus 6 dikali 5. 5 itu dari P pasarnya. Dikali 5 per 25 kurangi 75. Sama dengan 3. Artinya pada harga sama dengan 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Yang kedua ada elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawarannya dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya itu NS sama dengan DQS per DP kali P per QS, di mana DQS sama per DP tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Elastisitas penawaran tuh hampir sama, cuman penawaran QS yang permintaan QD. Yang elastisitas penawaran, suatu barang dinyatakan elastik apabila NS-nya lebih besar dari 1. Terus elastik uniter jika NS-nya sama dengan 1, dan inelastik jika NS-nya kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Contoh soalnya yang fungsi penawaran. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 200 tambah 7P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. QS sama dengan min 200 tambah 7P pangkat 2. Maka Q aksen S adalah turunan dari 7P pangkat 2, yaitu 14P, di mana 2 kali 7, 14, 2 dikurang 1, 1. NS-nya sama dengan
dQd per dP kali P per Qs. Itu rumusnya. Sama dengan 14P kali P per minus 200 tambah 7P pangkat 2. 14 kali 10. 10 itu harga pasarnya. P sama dengan 10. Dikali 10 per minus 200 tambah 700. Sama dengan 2,8. Berarti elastik karena lebih besar daripada 1. Artinya pada harga 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8%. C sama dengan F Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk. Maka marginalnya MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. MC minimum jika C aksen sama dengan 0. Terus penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. R maksimum jika MR sama dengan 0. Contoh soalnya, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 kurangi 2Q, berapakah penerimaan maksimum? Maka penerimaan total R sama dengan P kali Q sama dengan FQ. Sama dengan FQ sama dengan 16Q kurangi 2 pangkat Q. Terus penerimaan marginalnya MR sama dengan R aksen sama dengan 16 kurangi PQ. R maksimum pada MR sama dengan 0, MR-nya 0, 0 sama dengan 16 kurangi 4Q, sehingga nilai Q sama dengan 4, maka R maksimum sama dengan 16Q kurangi 2Q pangkat 2, berarti hasilnya 32. Utilitas marginal. Utilitas marginal MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginalnya MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. U maksimum pada MU sama dengan 0. Contoh soal. U sama dengan FQ sama dengan 900Q 90 Q kurangi 5 Q pangkat 2. MU sama dengan U aksen sama dengan 90 kurangi 10 Q. U maksimum pada MU sama dengan 0. MU-nya 0. 0-nya 90 kurangi 10 Q. Sehingga nilai Q itu 9. Maka U maksimumnya 90 kali 9 dikurangi 5 kali 9 pangkat 2. 810 dikurangi 405, yaitu 405. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q. Maka dapat dibuat suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan N. Nilai ekstrim atau nilai optimum P dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Untuk analisis keuntungan maksimum, itu P sama dengan R kurangi C sama dengan R kecil Q kurangi CQ sama dengan FQ. P optimum jika R pangkat 1 sama dengan F pangkat 1 dalam kurung Q sama dengan P per DQ sama dengan 0. Karena P sama dengan R kurangi C, maka P pangkat 1 sama dengan R1 min C1. MR kurangi MC. Berarti pada P maksimum P pangkat 1 sama dengan 0, MR kurangi MC sama dengan 0, yaitu MR sama dengan MC. Untuk mengetahui apakah P1 sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi P sama dengan R kurangi C sama dengan FQ. P optimum apabila P aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC jika P aksen Pn
Pi pangkat N lebih kecil daripada 0, maka punya maksimum keuntungannya maksimum. Jika N pangkat N-nya lebih besar, Pi-nya minimum, kerisikoannya juga maksimum. Contoh soalnya, andaikan R sama dengan R dalam kurung Q sama dengan min 2 Q pangkat 2 tambah 1000 Q. C sama dengan C Q sama dengan Q pangkat 3 kurangi 59 Q pangkat 2 tambah 1315 Q tambah 2000, maka Pi sama dengan R kurangi C sama dengan min Q pangkat 3 tambah 57 Q pangkat 2 kurangi 315 Q min 2000. Untuk agar keuntungan maksimumnya berarti kayak gini. P aksen sama dengan 0 minus 3 Q pangkat 2 tambah 114 Q kurangi 313 sama dengan 0. Terus Q pangkat 2 kurangi 38 Q tambah 105 sama dengan 0. Q kurangi 3, Q kurangi 15 sama dengan 0 diperoleh Q 1 sama dengan 3 dan Q 2 sama dengan 35. Pi pangkat N sama dengan minus 6 Q tambah 114. Jika Q sama dengan 3, maka Pi pangkat 6 sama dengan min 6. 3 tambah 114 sama dengan 96 lebih besar dari 0. Jika Q sama dengan 35, maka min 6 35 tambah 114 sama dengan min 96 lebih kecil daripada 0. Karena Pi pangkat N kurang 0 untuk Q 35 dan ketika produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 15. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut, Pi sama dengan min 35 pangkat 3 tambah 57 35 pangkat 2 kurangi 315 35 kali 35 kurangi 2000 sama dengan 13.925. Sekian untuk penjelasan materi diferensial. Mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.